Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amalia, mahasiswa dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai psikologi sumber daya manusia dalam industri dan organisasi. Di dalam pembahasan ini, saya akan mengangkat jurnal yang berhubungan dengan materi ini, yaitu Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Customer Service di PT Bank Lampung KCP Natar. Dosen pengampu Adisya Maya Andara, Sarjana Pendidikan Master Manajemen. Psikologi sumber daya manusia membahas mengenai manusia, yaitu cara memotivasi, karakteristik tenaga kerja, sedangkan pada manajemen sumber daya manusia membahas mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Psikologi sumber daya manusia ini juga membahas mengenai bagaimana perusahaan dan organisasi berbasis pada perilaku, sikap, motivasi, dan karakter manusia ketika melakukan suatu pekerjaan. Psikologi SDM ini memberi perhatian terhadap semua aspek dari penerapan berbagai perbedaan individu. Dalam psikologi sumber daya manusia, membahas teori mengenai penyediaan atau rekrutmen tenaga kerja, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, efektivitas kerja, dan analisa beban kerja, kepuasan karyawan, intervensi pengembangan organisasi, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Definisi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya ini menurut Sondang Pesiagian, menjelaskan beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi, yaitu antara lain membantu membuat keputusan lebih baik, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, meningkatkan kemampuan mengatasi stres, frustasi, dan konflik, dan membesarkan rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kemandirian, dan mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Jadi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini merupakan suatu upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersendiri itu dengan meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan agar mampu menjalankan pekerjaan secara baik dan bertanggung jawab. Jurnal yang akan dibahas yang berhubungan dengan materi ini berjudulkan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Customer Service di PT Bank Lampung KCP Natar. Pada Bank Lampung KCP Natar ini meyakini bahwa karyawan sebagai aset utama yang harus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Bank Lampung KCP Natar ini diadakan secara berkala. Pada Bank Lampung KCP Natar ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusia, dilakukan berbagai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia seperti mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan, metode pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan, dan pengaruh serta manfaat yang didapat setelah mengikuti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada faktor yang sangat mempengaruhi di Bank Lampung KCP Natar ini, sebenarnya cuma ada dua, yaitu perkembangan teknologi dan dukungan manajemen puncak. Apabila terdapat kemajuan teknologi, maka pihak bank akan langsung melaksanakan program pelatihan dan pengembangan ulang secara berkala. Dukungan manajemen puncak juga merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan itu harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai agar program-program pelatihan dan pengembangan SDM berhasil. Bank Lampung KCP Natar ini telah melakukan program pelatihan dan pengembangan yang sudah pernah dijalani. Salah satunya ini yang pertama, sosialisasi dan pelatihan akses EKTP PT Bank Lampung. Yang kedua, in-house training APU PPT atau pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang bertujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman SDM tentang kebijakan APU dan PPT, yaitu bank wajib melaporkan ke laporan transaksi keuangan mencurigakan jika menemukan nama dan informasi nasabah yang masuk dalam daftar teroris yang diberikan Bank Indonesia. Yang ketiga ada workshop pelayanan dalam rangka menghadapi MRI atau Marketing Research Indonesia. Dan yang terakhir, Service Excellence. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penjelasan dari materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia divisi Customer Service di PT Bank Lampung KCP Natar diadakan secara berkala dengan tujuan untuk memuaskan nasabah
atau calon nasabah dengan cara memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Dalam jurnal, ada hubungannya dengan materi, bahwa psikologi SDM ini sangat penting dalam suatu industri dan organisasi. Dengan diadakannya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik, serta dapat meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan untuk ke arah yang lebih baik, sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas tinggi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.